Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rusulihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kehidupan untuk menghirup udara pada bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa memasuki bulan yang penuh dengan rahmat ini, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun, kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapat predikat bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berisalam kita kirimkan doa agar tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarga, sahabat, sahabiah, para tabi'in dan para pengikut Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kita disatukan safnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baidi aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatin kebanyakan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Para pemirsa jamaah TV, PKS TV yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah, para sahabat-sahabat dimanapun berada, kita sebagai manusia pasti tentu kemaksiatan atau dosa-dosa pasti pernah kita lakukan. Tetapi sebagai manusia biasa ini juga kita harus berlindung kepada Allah. Semoga maksiat, dosa-dosa ya tidak akan terulang lagi atau tidak melakukan kembali. Terlebih di bulan Ramadan, ini bulan yang benar-benar ampuh. Segala kemaksiatan bisa dihentikan, ya. Segala kejahatan bisa dihentikan, ya. Kita akan membahas bagaimana cara kerjanya maksiat, ya. Kalau berbicara tentang maksiat, kita akan mencari dalang atau tokoh di balik maksiat ini. Surat yang saya bacakan tadi, tokoh di balik maksiat ini adalah syaitan atau iblis. Dalam Quran surah Al-A'raf dari ayat 13 sebelum ayat 16 itu berkisah tentang bagaimana Allah mengusir syaitan dari surga karena syaitan tidak mau tunduk kepada Adam karena kesombongannya. Bukannya dia tidak mengakui Allah, tetapi karena kesombongan. Itu sifat aslinya syaitan. Sifat aslinya setan adalah sombong. Ya. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Karena alasannya dia lebih mulia, ya, dari segi penciptaannya. Ya. Makanya dia diusir oleh Allah dari surga. Ketika diusir, ya, setan meminta kepada Allah, ya, tolong tangguhkan umurku. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Jin atau setan adalah makhluk yang ditangguhkan umurnya. Kemudian setelah ditangguhkan, setan jin minta lagi kepada Allah. Saya akan menyesatkan, saya akan mencari kawan
karena engkau telah vonis aku tidak akan bisa masuk surga, tapi aku akan mencari teman agar sama-sama nantinya di nerakanya engkau ya Allah. Ya. Makanya di ayat 16 yang dibacakan tadi ininya, karena iblis sudah dihukum oleh Allah, ya, maka ikrarnya iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangin mereka dari jalan engkau yang lurus, ya, menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Itu tugasnya setan, menghalang-halangin, ya, sampai melakukan perbuatan-perbuatan, ya, maksiat atau bahkan dosa-dosa besar. Ya, ini dalangnya, otak dari maksiat. Ya. Kemudian fase kedua, ya, ketika dia ikrar akan menghalang-halangin, ya, setan juga menyampaikan bahwasanya, ya, aku akan datangin manusia, ya, di dalam Al-Quran ini disebut mereka ini adalah manusia dari muka, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, memberikan penjelasan kepada kita yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalha, mengatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata, maksudnya iblis, ya, iblis berkata aku akan dia akan datangin, ya, dari depan, ya, dia akan datangi dari depan, aku akan jadikan mereka ragu akan kehidupan akhirat mereka. Ini pintu pertama yang dilakukan oleh iblis ketika menggoda manusia untuk melakukan maksiat dan dosa. Pintu pertama itu dari depan, dia akan membuat ragu, benar nggak surga itu ada? Kita berbuat seperti ini, apa betul nanti kehidupan kampung akhirat ada? Azab kubur itu ada? Dibuat orang ragu, ya, sehingga ketika ragu dengan akhirat, orang tidak termotivasi, ya, tidak termotivasi untuk melakukan ibadah. Sama seperti kita, ya, tidak akan termotivasi melakukan ibadah karena tidak yakin bahwasanya balasan kelak ada di akhirat, surga neraka itu ada, ya. Itu yang pertama, pintu yang pertama dari depan. Kemudian wa min khalfihim, ya, dan dari belakang mereka, ya, maksudnya aku akan menjadikan mereka cinta kepada dunia mereka, ya. Ini setan dari belakang, ya, bagaimana setan merayu kita untuk melakukan maksiat itu dengan menggunakan, ya, bagaimana kita cinta dengan aktivitas-aktivitas dunia, disibukkan kita dengan urusan-urusan dunia, bahkan mungkin disibukkan dalam mengumpulkan harta. Ketika ingin mengeluarkan harta untuk infak, zakat, itu sangat sungkan sekali. Kemudian disibukkan kita dengan hal-hal yang bersifat dunia yang lain, ya. Ini adalah setan yang dari belakang, ya. Wa min khalfihim. Kemudian wa an aimanihim, dan dari sebelah kanan mereka, ya. Maksudnya aku akan menjadikan urusan agama samar-samar bagi mereka, ya. Menjadikan urusan agama samar-samar bagi mereka, maksudnya adalah tidak termotivasi betul untuk melakukan ibadah, ya. Urusan agama itu hanya ngurus bagian-bagian tertentu sajalah, ya. Untuk bagian-bagian yang lain itu tidak, agama tidak, wilayahnya agama masuk ke sini. Dibuat samar dalam beragama. Oh, masalah ekonomi, ya, setan merayu kita untuk melakukan maksiat. Sudah, santai saja, nggak harus berusaha kok, intinya kan. Ataupun ketika perdagangan, ya, lebihkan saja timbangan, ya, disamar, karena agama nggak apa-apa, ya, tidak mengatur hal-hal seperti itu. Jadi disamarkan urusan agama. Kemudian wa'an sama ilihim, dan dari sebelah kiri mereka, dan aku jadikan mereka suka maksiat. Nah, menjadikan suka maksiat artinya maksiat sudah menjadi habit,
Maksiat sudah menjadi budaya, maksiat sudah jadi kebiasaan. Ini yang sangat susah sekali. Ketika maksiat sudah menjadi kebiasaan. Nah, dalam momentum bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita tutup pintu rapat-rapat agar setan tidak masuk. Mulai dari depan, belakang, kanan, kiri, jika tidak ada bisa masuk. Dan untuk bulan-bulan berikutnya, ini juga kita akan terhindar dari hal-hal tersebut. Ya. Dalam sebuah ungkapan seorang ulama, ya, Fudail bin Iyad, ya, dia mengatakan, aku melihat maksiat itu, ya, dari keseharianku. Ya, kalau aku lihat binatang peliharaan yang ada di rumahku, kemudian sikap istriku, kendaraanku, ketika ada masalah, nih kayaknya aku ada melakukan maksiat, sehingga dia senantiasa langsung introspeksi diri. Imam Ghazali juga mengatakan salah satu kiat agar kita terhindar dari maksiat, cepat-cepat introspeksi diri. Ya, ketika kita lakukan ini, apakah yang kita lakukan ini tidak maksiat? Ya, apakah yang kita lakukan ini Allah redho? Ya. Karena juga dikatakan dalam sebuah buku juga dikatakan bahwasanya ada dua percepatan hukum. Ya, hukum Allah itu bukan saja di akhirat tapi di dunia. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia lakukan kemaksiatan, itu langsung dibalas oleh Allah. Ya, bagi orang-orang yang beriman, Imam Ghazali bilang cepat introspeksi. Ketika kita kesandung, ya, ketika kita tersandung, jangan batu yang disalahin, atau jangan kita salahkan hal yang menyandung kita. Tetapi Imam Ghazali mengajak kita coba introspeksi apa yang sudah kita lakukan. Ya, itu beda ya cara pandang orang maksiat, orang-orang yang orang-orang memandang maksiat itu ya bisa maksiat kecil ataupun maksiat besar, itu sangat beda. Ada orang ketika dia tidak melakukan kebaikan yang biasa dilakukan, ya itu tertinggal sama dia, itu dianggap maksiat, ya. Nah, ketika dia tersandung, saya balik tadi, ketika dia tersandung, ini kan ya kaget, ini apa, saya sudah melakukan apa? Oh, ternyata tadi saya melakukan hal yang tidak baik. Ini ditegur oleh Allah. Itu percepatan hukuman. Kemudian yang kedua, ketika orang melakukan kebaikan, itu juga dibalas langsung oleh Allah, dibalas tunai oleh Allah, tidak nunggu di akhirat. Banyak kita lihat, ya hari ini baru kita ngeluarkan infak 50.000, ya, atau mungkin lebih kecil dari itu, nanti nggak tunggu sore atau tidak tunggu malam, siangnya kita dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara pemirsa Jamaah TV, PKS TV yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini, bulan selimut kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk, ya, menutup pintu-pintu neraka. Kehadirannya insya Allah akan membelenggu syaitan dan meneriakkan panggilan, wahai pelaku-pelaku kebaikan, perbanyaklah kebaikan, perbanyaklah ketaatan. Wahai pelaku-pelaku keburukan, cukuplah keburukan itu, cukuplah keburukan. Ini Ramadan, mari ambil momentum itu. Paksakan diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan jangan biarkan maksiat yang tadi disampaikan, dari manapun kita harus jaga. Dalam surat lain, bahwa setan itu kerjanya emang fokusnya dia duduk, ya, duduk untuk menggoda, merayu manusia dari jalan Shiratal Mustaqim, dari jalan yang benar. Setan sangat fokus sekali mengajak kepada kejelekan-kejelekan atau kemaksiatan. Ya, sebuah kisah, ya, sebagai penutup, ya. Saya menceritakan kisah ini bukan untuk menghinakan, mengecilkan profesi tertentu, tetapi ini kenyataannya bahwasanya setan akan terus membisikkan kita, akan terus membisikin apapun profesi, ya, termasuk yang ahli ibadah sendiri.
sebuah kisah seorang ulama, ya, seorang tokoh ulama di sebuah negeri, orang yang jelas-jelas ibadahnya banyak, ya, sangat tawadu, qanaah, dia tetap akan digoda terus dengan syaitan, ya. Suatu ketika ulama tersebut dititipin adik perempuan dari temannya yang akan pergi meninggalkan negeri tersebut, ya, dititipkan seorang perempuan. Ketika temannya itu berangkat, sebagai seorang ulama dia bertanggung jawab amanah dengan apa yang disampaikan oleh sahabatnya yang sudah pergi tadi. Dia urusinlah seorang adik perempuannya, mulai dari ngurusin perhatian, mungkin hanya sekedar say hello, ya, sampai memberikan makanan, ya, sampai setan pun terus menggoda sehingga intinya kan hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari maksiat, bagaimana setan menggoda, coba datang ke rumahnya, antarkan makanan. Kemudian setelah diantarkan makanan, coba masuk ke rumahnya. Kemudian sudah sampai ke rumah, coba kamu berbincang-bincang, kata setan. Ketika sudah berbincang-bincang, coba kamu melakukan hal-hal yang di luar dugaan, ya, akhirnya melakukan sesuatu dosa besar. Ya, ulama tersebut sangat kalut ininya, kemudian dia membunuh seorang perempuan itu. Ya, inilah rentetan maksiat-maksiat kecil yang dilakukan sehingga akan membuat dosa-dosa besar. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa hindarkan kita dari tipu daya setan. Imam Ghazali memberikan tips kepada kita agar kita terhindar dari maksiat. Yang pertama, lakukan introspeksi diri. Ketika orang yang tahu bahwa dia salah, insya Allah itu menjadi warning, ya, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi lakukan introspeksi diri. Kemudian, ya, coba memberikan hukuman kepada diri. Ketika melakukan kesalahan atau maksiat, hukum diri, ya. Contoh menghukum diri tentu dengan hal-hal yang baik, ya. Ketika hari ini tidak melakukan hal yang biasa baik kita lakukan, tetapi tidak, mungkin hukumannya saya akan melakukan kebaikan 2 kali lipat, sebagai kemarin atau pada saat itu lalai dalam melakukan kebaikan, ya, dan itu dihitung sama Imam Ghazali sebagai maksiat. Nah, hukumannya dia akan lebihkan kebaikan 2 kali lipat, ya. Pemirsa, semoga Ramadan ini adalah momentum kita untuk banyak-banyak memproduksi kebaikan dan kita menjauhkan dari kemaksiatan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf.